Tapi berapa satu kue dalam dolar? Tidak, kami tidak memilikinya, dan karena tidak diketahui untuk periode saat ini. Baik dalam satu hal untuk pertimbangkan di sini tidak terkait dengan kondisi pasar adalah bahwa sebagai tingkat penambangan dasar kami telah berkurang secara internal dalam kue blockchain. Dan dulu untuk membawa Anda sekitar 2 hari menambang satu kue, dan sekarang dibutuhkan sekitar 3 hari untuk menambang satu kue. Itu mungkin bahwa ditelepon bahwa harga untuk KYC bisa turun ke orang harus membayar kurang dari 15. Tetapi sama sekali tidak terkait dengan ke pasar. 15 melekat pada nilai semua tenaga kerja. Orang menghabiskan tubuh untuk berkencan dengan aplikasi ini. Anda tidak bisa mengeluarkan Pi dan kirim ke Coinbase dan uang. Itulah inti dari jaringan tertutup. Jaringan tertutup ya. Oh, itu cukup menarik. Selama pasar beruang, apakah kalian terus melihat banyak orang memiliki? Atau apakah orang agak kehilangan minat dan berhenti menambang? Tidak, kami tidak melihat perbedaan besar. Sama sekali tidak terpengaruh. Dan apa mereka? Kurasa apa insentif mereka untuk ini? Jika menambang, token jaringan Pi tidak memiliki nilai? Apa jenis insentif bagi orang yang menambang? Apakah karena menyenangkan dan ada komunitas, atau ada pengalaman di baliknya? Insentif bagi orang untuk mempertaruhkan ini, kenapa sampai masih menambang sampai saat ini? Mendapatkan penghasilan darinya? Ya, saya pikir itu lebih seperti kami memiliki visi membangun ekosistem berbasis utilitas. Dan untuk benar-benar memecahkan utilitas itu bukan Roma dibangun dalam 1 hari, itu membangun 1 hari. Dan untuk membangun ekosistem yang nyata membutuhkan banyak infrastruktur, dan Anda membutuhkan banyak mencoba apa hal yang bisa dilakukan, banyak hal, dan menggunakan sebenarnya. Dan sepanjang perjalanan selain menambang, kami juga mendidik komunitas tentang cara untuk mencapai visi jangka panjang. Dan juga pada dasarnya jaringan kami adalah bebas bergabung untuk memulai distribusi yang lebih adil. Tidak seperti banyak cara komersial lainnya di kripto yang menjual token ya. Kita tidak pernah menjual token apapun, dan 80% adalah untuk komunitas dan jaringan. Itu pada dasarnya partisipasi yang lebih adil ke dalam ekosistem ini. Untuk membangun ekosistem bersama-sama, bukan hanya kamu tahu, kami bukan hanya menyediakan hal itu untuk masyarakat itu semua pacaran hanya satu peserta ya, dari jaringan, dan setiap pengguna serta pengembang. Artinya satu ponsel untuk satu aplikasi ya. Dan kita membangun ekosistem jaringan ini bukan hanya 1 hari, tetapi jangka panjang. Itulah mentalitas yang dibangun bersama komunitas. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Apakah itu 10 tahun atau 20 tahun untuk jenis yang Anda lakukan di Pi, atau untuk mencapai visi besar ini? Saya pikir sulit mengatakannya. Tapi kamu harus tahu selama 3 atau 5 tahun ke depan, saya pikir bahkan industri kripto umum adalah untuk mencapai atau mengatasi banyak rintangan, hambatan bagi industri secara keseluruhan, dan hambatan proyek tertentu untuk industri itu sendiri. Seperti kamu tahu, kendala pengetahuan, bagaimana orang memandang kripto, currency, dan industri, dan ada banyak disinformasi dan misinformasi ya. Lalu ada juga regulasi ya, kendala-kendala, artinya membutuhkan lebih banyak aturan karir. Ada juga aplikasi lingkaran. Apa artinya itu?
bahwa kita perlu mencari tahu bagaimana kripto melihat server berbasis dan mengintegrasikan kehidupan sehari-hari untuk orang untuk menciptakan yang sebenarnya, menggunakan kasus dan layanan yang berguna, sehingga orang menggunakan untuk nilai intrinsiknya, belum tentu hanya sebagai alat investasi. Lantas mereka menggunakan yang digunakan beberapa aplikasi pengguna kasus menjadi seperti Anda bisa memasukkan ke dalam beberapa contoh. Bisakah Anda memberikan contoh? Satu arah yaitu saya pikir industri mencoba menjelaskan bisa memiliki inovasi. Selain semua DeFi ini, aplikasi blockchain yang sangat asli adalah sosial. Aplikasi yang berintegrasi dengan cryptocurrency dan tidak hanya mengacu pada NFT atau game yang sedang booming vertikal dari ruang bawah tanah, tapi juga menggunakan cryptocurrency untuk mengintegrasikan merancang aplikasi sosial. Bukan hanya peniru dari Web 2 jenis aplikasi, tetapi menggunakan insentif dan sistem kas cryptocurrency. Sekarang ada waktu Anda dapat menggunakan mekanisme ekonomi di dalam logika aplikasi Anda untuk membuat konten lebih baik, untuk akurasi sinyal lebih tinggi, konten dari sekedar dalam informasi silo. Dan kamu juga bisa gunakan cryptocurrency ini sebagai mekanisme untuk memotivasi dan memobilisasi dan memanfaatkan kebijaksanaan orang banyak, seperti KYC kami. Aplikasi contoh dari memanfaatkan kekuatan orang banyak untuk skala layanan tertentu. Seperti jenis aplikasi ini adalah, saya pikir selama 3 atau 5 tahun ke depan industri dapat mengeksplorasi, dan itu akan memiliki inovasi sejati alih-alih peniru dari webtoon atau hanya sangat terkait dengan keuangan. Dan untuk menjelajah berbagai jenis vertikal dari aplikasi dan utilitas, dan inilah yang Pi sedang mencoba untuk melakukan, mengingat bahwa kita sudah di keuntungan memiliki jejaring sosial yang besar untuk memulainya. Ya, apa kamu pikirkan tentang Elon Musk membeli Twitter dan menanyakan ini karena dia men-tweet dan sedang berbicara tentang dia pergi membeli Twitter, jenis percepatan, garis waktu untuk X, aplikasi semua dan segalanya. Aplikasi seharusnya memiliki, Anda tahu, dompet kripto yang terintegrasi dengannya, dan kamu tahu bekerja dan bermain dan sosial, semua hal semacam ini bersama dengan pembayaran. Dan seperti itu bisa terjadi. Apakah itu bisa terjadi bahkan mungkin pesaing ke Pi Network? Apakah bisa menjelaskan itu? Hal-hal sebagai pesaing, dan itu sangat baru. Ini sangat baru ya. Setiap jenis inovasi dipersilahkan. Dan juga fakta bahwa Anda tahu, aku tidak tahu apa Elon Musk memikirkan, apa yang Elon Musk pikirkan, tapi fakta bahwa dia memiliki Twitter, lalu juga tertarik dengan kripto seperti yang ditunjukkan. Fakta bahwa keduanya, jejaring sosial dan kripto, bergabung bersama, sepertinya sejalan dengan apa yang baru saja menggambarkan garis besar sosial. Mungkin ada integrasi menggunakan cryptocurrency, ya, dalam arti tertentu strategi yang diajukan masuk akal. Jadi dia mengatakan itu kita harus mengambil Twitter mati, pasar publik, sehingga kami tidak memiliki eksternal ini. Ketergantungan di mana Twitter mungkin ingin ambil beberapa non-konvensional, gerakan non-konsensus, yang jika Anda melakukan sebagai perusahaan publik, itu akan Anda harus melihat bagaimana ini harga pasar dari stok Twitter akan begitu pergi menghapus gangguan eksternal, maka kamu bisa coba fokus pada inovasi ya. Jadi teman-teman, intinya dalam perbincangan atau wawancara dengan Nicholas ini menjelaskan visi bagaimana Pi Network ke depan untuk memberikan solusi jangka panjang kepada masyarakat penggunanya ya. Dan yang juga bertanya kepada Nicholas ini,
menanyakan tentang Elon Musk ya, dan mencoba memberikan jawaban-jawaban yang cerdas ya, bahwa namanya inovasi apapun bisa terjadi, yang jelas itu adalah sebuah hal yang baik bagi masyarakat. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Silahkan dibaca selanjutnya. Ini saya lihat dari video ini di-share oleh seorang teman dan saya terjemahkan ya. Saya menggunakan suara saya karena menghindari pembatasan. Oke teman-teman, silahkan share video ini untuk juga teman-teman pionir bisa mengetahui ya. Tetap semangat dan jangan lupa dukung channel Bang Dema. Dan ini bersumber dari YouTube Serve Network juga ya, seorang pionir. Salam bagi teman-teman semuanya.